Oke, nah Om Steve yang berikutnya ini lagi sering banget terjadi Om. Jadi gejala ikannya itu di badan, lukanya sedikit, hitungan hari langsung lebar tapi lurus itu. Makin lama makin borok tuh, makin makan daging. Di bagian apa nih? Biasanya begitu di bagian lateralnya tuh. Garis garis badan. Dia vertikal. Vertikal tapi masih di wilayah kepala atau di badan? Di tengah badan. Di tengah badan. Aku lupa sih nge-save gambarnya. Agak jarang sih. Tapi masih curiganya memang ditimbulkan dari internal sebetulnya. Oh, itu asal mula dari internal. Karena kalau eksternal biasanya hanya lukanya itu terpisah, misal luka, atau seperti kolumnaris, misal dia berupa peta buta begitu tuh, kayak kena keseduh air panas. Iya, kayak itu knalpot ya. Kalau ciri khasnya Aeromonas biasanya seperti dorsal fin dan dorsal finnya nama lain ekor, kaudal itu koyak kayak daun pisang rusak. Jadi dia memang betul-betul makan bagian sirip-sirip ini. Itu biasanya Aeromonas hydrophylla biasanya. Itu yang disebut fin rot. Ya kalau ya fin rot. Kalau yang kayak peta tadi seperti kena seduh air panas itu kolumnaris. Terus kalau Tetrahymena biasanya juga ada bikin luka hampir ke arah seperti ulcer ya, kayak borok begitu. Tapi kalau yang bergaris begitu biasanya seperti satu jaringan yang mati di bagian dalam. Reaksinya pecah keluar gitu loh. Oke. Itu biasanya dari internal. Kalau mengarahnya lebih ke kepala sampai berupa crater begitu, lubang, itu sudah ke hole in the head kan? Hole in the head, dan yes. Itu sudah, kalau saya duga-duga, saya nggak punya peristilaan yang tepat, stadium 4 mungkin itu. Jadi itu sudah parah kalau sudah sampai di kepala. Sebenarnya sudah ada, ini prosesnya di internal, di intestine. Nah yang ditimbulkan di kepala itu adalah satu jaringan yang busuk dan pecah di kepala karena ini mulai menyebar lewat jaringan menyebar ke jaringan otot. Iya. Pecahnya di kepala jadi yang kelihatan kayak nanas. Ya gitu. seperti kita bisul kan sebetulnya misalnya orang bisulan itu bukan dari eksternal kan, tiba-tiba dari dalam ada timbul pembengkakan begitu. Nah seperti itu. Nah luka terbuka obat mana yang aman Om Steve? Kalau sampai sangat besar, sebetulnya luka itu memang harus dibantu dengan obat luar sekelas betadine lah. Betadine salep. Jadi diusap di situ? Diusap di bagian. Kalau masih luka-luka kecil bisa dengan pengobatan yang terlarut di dalam tank seperti antibiotik ini yang antibiotik bisa? Formalin tuh sebenarnya boleh kena luka terbuka nggak Om? Iritatif sebetulnya, tapi kan bukan artinya formalin murni. 30% dituangkan ke luka, setelah tercampur dengan air sekian udah banyak, sudah nggak terlarut. Bahkan sudah tidak bersifat iritatif sebetulnya. Tapi kalau formalinnya sendiri langsung kena luka, pasti menyebabkan luka perih. Dan saya pengalaman terburuk pernah kena mata. Iya. 1 minggu tidak ada air mata, kering. Iya. Kalau aku ya karena di kedokteran kita ada itu kan bedah mayat kayak gitu pakai formalin. Itu ke hidung, ke mata, berair semua itu Om. Tapi kalau benar-benar keterciprat kena mata, karena waktu itu saat saya bawa jerigen jatuh, muncrat ke mata. Ini tutupnya terbuka. Itu 1 minggu tanpa air mata itu. Aduh. Kering. Serem juga ya itu kalau penglihatan gimana. Garam ikan gimana Om? Garam ikan itu sebetulnya obat yang paling tua yang dibilang, yang orang punya satu paradigma lah. Bahwa garam ini memang anti parasit, tapi garam juga harus terukur, ada pemakaian. Biasanya yang disarankan untuk pengobatan itu 3 gram per liter air, jadi memang cukup banyak lah. 3 gram per liter 100 liter itu hampir 3 ons. 3 gram per liter berarti 3 ppt? Ya. Tinggi banget ya Om ya? Kalau buat koi lebih tinggi lagi. Itu kayak ikan asin tuh dia? Ya, kayak buat koi lebih tinggi lagi. Itu tuh long bed atau short bed Om? Long bed. Long bed? Long bed. Berapa lama biasa kalau kita treatment dengan garam ikan? 24 jam lah. Oh, long bed 24 jam. Tapi sebetulnya kalau yang paling orang punya keyakinan bahwa beberapa ahli mengatakan garam ini juga membantu proses osmoregulasi sebetulnya. Iya. Mengereduce stres juga gitu. Dengan yang banyak. Tapi kalau sudah sampai di dosis pengobatan, jadi ada penambahan garam hanya untuk preventif aja, ada memang buat pengobatan. Pengobatan itu sampai di 3 gram per liter. Itu banyak banget. Banyak. Kalau diukur nanti dengan alat, misal kadar salinitasnya naiknya tinggi sekali. Iya. Kalau diukur dengan alat TDS pun pasti akan naik.
Karena penambahan garam akan terbaca di ukuran TDS, dia pasti bakal naik kan. Iya, iya. Karena TDS kan Bahkan memang bisa itu semua. strip doang tuh TDS Ya. sudah nggak bisa baca. Udah bisa baca. Nah, kalau garam ikan kena luka masih aman, Om Sif? Masih aman selama bukan dosis yang tadi, Yang 3 PPT? yang buat ikan asin itu. Nah, di forum itu paling banyak tulisan itu pakai garam ikan 2 sendok makan Pak, untuk 100 liter air. 2 sendok makan mungkin akan saya iyahkan untuk kategori garam-garaman, bukan garam betul ya. Sekelas magnesium sulfat misalnya garam Inggris, itu ya kurang lebih 100 liter itu 2 sampai 3 sendok makan lah. Nah, kalau garam ikan? Untuk bantu, ya garam ikan tuh sebetulnya minimalnya lah untuk 100 liter itu rasanya pakai di 1 gram lah per liter. 1 sendok makan berapa gram ya? 1 sendok makan paling sekitar 5 gram. 5 Tapi ada gram. berat jenisnya, ya kurang lebih kalau untuk ukuran serbuk ya. Kalau garamnya kan ada yang garam kristal, ada yang garam krosok, Iya. dimensinya juga beda. Iya. Kalau untuk obat serbuk 1 sendok itu kurang lebih 5 gram kalau nggak salah. Tapi Kurang mungkin lebih lah garam ini bisa kurang rata-rata. Kadang sendok makan juga ada yang muncung, ada yang nggak muncung Ya, gitu karena kan kita beda. ngambilnya. Sekilonya singkong dengan sekilonya kerupuk itu kan beda. Iya benar. Oke. Om Tip, tadi sempat kita singgung Vinrod, Aeromonas ya Om ya. Itu penyakit berbahaya kah? Atau maksudnya teman-teman nih harus waspada kah? Sebetulnya kalau dibilang lihat itu? penyakit, minimal beginilah, tidak ada penyakit yang harus diabaikan. Oh oke, itu kuncinya. Jadi ya semua penyakit berbahaya tergantung berapa banyaknya dia proses berkembang biaknya dalam satu malam. Jadi kalau memang diketahui sejak dari awal, mungkin sudah mulai ada pembatasan untuk berkembang biak gitu kan. Bayangkan satu white spot bisa jadi 100-200 dalam hitungan jam. Iya. Kalau ada 1000 white spot jadi berapa? Berkali lipatnya. Perkaliannya gitu Iya, kan. Jadi pengobatan jika terlambat sudah 2 hari, ini sudah lebih capek ngobatinnya gitu kan. Yes. Yang terlambat 1 hari agak capek. Yang ketahuan sejak awal gejalanya itu lebih gampang. Lebih ringan. mengobati. Jadi ada titik nih, langsung Ada diobatin. titik. Atau gitu. mulai yang paling gampang ikan itu yang paling dilihat itu sebetulnya dari sirip-sirip dulu. Kayaknya bagian ini yang memang paling renyah kali mungkin, paling enak untuk dimakan. Jadi Kita kalau makan ikan juga makan ya, sirip enak. ekornya, sirip punggung, sirip bawah itu kalau udah mulai buram, harusnya kan dia transparan, bagus, Iya, bersih bening. begitu. Dan biasanya tegak lurus, Ya, nggak mekar. kuncup gitu. Walaupun walaupun mekar tapi sudah mulai kusam, itu udah mulai ngelihat. Jadi kita amatinya nggak bisa sekilas, mesti sampai ukuran ngabisin 2 batang rokok mungkin. Karena nanti kelihatan dia mulai menggesekkan badan di selang. Iya. Badan masih kelihatan bersih gitu. Ada 1-2 begitu pun belum tentu artinya semua tertular. Tapi pengobatan semuanya harus Sudah mulai start. diobati. Biar kita membatasi parasit itu berkembang biak yang udah ada dimatikan. Ya, karena kalau tidak menghabiskan waktu untuk mengamati sepanjang hari, kita akan kecolongan. Pasti kecolongan. Waktu tadi kasih makan kayaknya sehat gitu loh. Waktu dilihat juga memang bersih. Tapi waktu ditinggal tiba-tiba dia ngegesek satu. Iya, itu kejadian. Kita nggak kelihatan gitu kecolongan. Pagi masih saya kasih makan, Om, sehat. Tiba-tiba sore udah pada Apalagi gini. misal kalau untuk kelas hobis yang ngasih makan pagi kemudian ngantor pulang sore gitu kan iya. itu. Itu udah pasti kelihatan. Kalau memang ukuran kita yang memang usaha di bidang itu otomatis controlling ini ketat. Karena Wajib dengan kita. proses pemberian makan yang 3 kali sampai 4 kali selalu artinya akan kembali ke tank yang sama dan mengamati lagi gitu. Iya. Dalam 1 hari itu controlling ketat sekali. Berulang kali jadi. Berulang. Dan itu juga kalau yang udah biasa sebenarnya kelihatan. Harusnya kita kasih makan padang nyamperin, Ya. ada yang aneh nih. Atau tidak respon dengan makanan sama Iya. sekali gitu. Biasanya kan langsung dikerubutin, ini enggak gitu. Itu Karena beda. sejatinya ikan lapar terus ya. Bahkan dari penciuman. Kalau kita udah masuk ke satu ruang sudah bau amisnya agak berbeda. Yang berbau amis itu biasanya velvet. Nah, kunci. Jadi kita masuk ke dalam ruangan baunya amis udah beda. Ini kecurigaan kita ini ada yang kena velvet pasti. Wow. Ikan pasti amis, tapi kalau buat kita yang sehari-hari berurusan dengan ikan, amisnya sudah tidak berasa. Karena hidung kita Ya. udah tinggal Tapi di lingkungan tiba-tiba itu. ada yang amisnya agak beda nih gitu, lebih amis, ini pasti ada ikan yang sakit. Wow. Dan biasanya hampir benar pasti ada yang ikan sakit. Observasi nggak cuma Dari di bau amis. mata, Dari tapi penciuman dari juga. indera penciuman juga. Kalau white spot tidak berbau, tidak terlalu bau. Hasil kerusakan lendirnya tidak menciptakan bebauan yang menyengat. Tapi kalau velvet pasti bau. Velvet, kalau NDD bau nggak Om? Enggak. Enggak, berarti Kalau velvet yang kecium bau. langsung bau kuat.
Oh, oke. Kalau gitu Vinrod obatin udah Medfit antibiotik aja ya Om Steve ya? Ya, kalau Karena udah jelas. antibiotik kan ini untuk luka yang ditimbulkan. Untuk membunuh parasitnya ya bisa dipilih eksternal atau FMC. Antara satu aja pilih Antara ya? satu aja pilih. Oke. Kenapa juga sebenarnya eksternal ada FMC ada, padahal purpose-nya kurang lebih hampir sama. Nah, Ada eksternal yang itu sampai sering banget sekarang yang pertanyaannya. namanya FMC ini orang masih agak trauma ya apa disebutnya? Paranoid Parno. lah. Bahwa kandungan formalin ini bisa bikin infertil lah atau lain-lain lah. Padahal formalin jauh lebih ringan dibandingkan PK. Formalin jauh lebih ringan dibandingkan PK yang umumnya Bukan udah lebih ringan, artinya tidak lebih berbahaya. Kenapa? Oke. Karena sekelas organisasi dunia, OVI itu aja masih menyarankan penggunaan formalin untuk pengiriman ekspor. Di maksudnya dalam packingan ekspor, menambahkan beberapa tetes formalin di air di ikannya. airnya. Oh, oke. Dan memang dari pengalaman kita melakukan pekerjaan ikan ini, formalin tidak menyebabkan infertilitas sebetulnya. Sekian Ikan tetap tahun bisa pengalaman. bereproduksi dengan normal, nggak ada masalah dengan itu. Karena memang ini saya ada baca di buku Penang Diskus dari Syaifullah Yeng, formalin disinyalir menurunkan fertilitas tadi Om. Nah, memang di Malaysia itu kan buku dari sana. Cuma kan kadang pengalaman yang kita lihat dengan mata kepala sendiri itu yang paling apa ya, signifikan lah Ya, hasilnya. karena kan berurusan dengan yang namanya formalin itu ya hampir sepanjang bermain ikan, Iya, berapa 25 tahun itu. Tapi produksi tetap jalan. Artinya memang tidak ada pengaruh untuk ke sana. Yes. Ada sebetulnya catatan penggunaan akriflavin, tapi ini akriflavin menurut seorang peneliti, penulis buku Gerald Basler ini membuat jenis ikan gapi infertil kalau untuk akriflavin. Tapi itu pun saya belum mencoba sampai ke arah itu. Karena di beberapa tahun terakhir saya nggak pernah berurusan dengan ikan gapi. Tapi ada catatan tersendiri sampai dibikin kolom khusus, akriflavin bertendensi menimbulkan kemandulan pada ikan gapi. Oh, itu udah Tidak menyebutkan notes. ikan lain, hanya ikan gapi gitu. Karena mungkin dia udah ada pengalaman untuk Entah itu mungkin ya. karena dia memang reproduksinya secara agak beda dengan ikan lain, kan dia tidak bertelur, keluar sudah Beranak. beranak lah. Iya, dia beranak. Dia kan life bearer, mungkin Iya, mengganggu apa gitu. Kenapa hanya ikan iya, itu? itu totally make Tapi sense. kalau itu. formalin sendiri saya pakai begitu lama tidak pernah terjadi proses Gangguan pemandulan pada fertilitas. ikan. Oke. Nah, Om Steve, ini juga aku sering lihat nih sebenarnya di postingan Om Steve, Kostia. Apa itu Kostia? Kostia itu pemakan kayak burung kondor sebetulnya kalau di kelompok burung. Burung kondor, gitu. burung pemakan bangkai. Jadi ada kotoran pasti ada Kostia. Dalam keadaan akuarium yang terbilang cukup resik sekalipun, Kostia itu selalu ada sih. Cukup resik ada. Apalagi yang kotor maksudnya. Apalagi yang kotor. Tapi pada saat dia multiply, memperbanyak dirinya sampai berlebihan, dia mulai ngelirik ikan untuk diserang. Oh, sebenarnya sejatinya ya hidup berdampingan kayak biasa. Jadi kalau kita bilang Kostia itu semut lah. Ada gula dikit dia pasti datang. Ah, I see. Ya, kalau dampak ke ikan ada kayak kotoran. gimana? Kalau dampak ke ikan sama, menimbulkan luka juga. Lukanya seperti apa gambarannya? Lukanya ya sampai tingkat bleeding juga, sampai berdarah-darah juga kalau banyak. Dia ada selaput putih Ya, dulu. kalau banyak sekali itu dalam pengertian begini, satu sampel mungkin hanya beberapa mili guntingan dari ekor, dilihat di mikroskop itu sudah ribuan. Nah, itu baru dibilang banyak gitu. Oh, oke. Dari sampel serpih aja dilihat di mikroskop banyak sekali. Dan itu udah kelebihan gitu. Kostia itu pasti ini menyerang. parasit ya Om ya? Ya, parasit dari Protozoa ciliata dia. Berarti kalau parasit pakai ini lagi aja antara dua. Eksternal, antara dua ini. Antara dua ini. Dan dikombinasi dengan Medfis antibiotik untuk secondary infection dan membantu penyembuhan luka. Oke, prinsipnya sederhana banget sebenarnya teman-teman, dan ini udah semua ada di sini untuk mengobati. Last, Om Steve, ini last dari penyakit sih. Nanti saya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang menjadi kontroversial dan jadi diskusi internal. Karena kan sebenarnya harusnya ditanyakan sama Om Steve sebenarnya. Nah, yang last ini hole in the head atau lateral erosion. Tadi kita udah bahas sedikit ya, menyinggung ke arah heat. Penyebabnya spironokleus ya Om ya? Saya percaya dengan itu. Walaupun beberapa peneliti di dunia ada yang menentang itu. Oke. Tapi kan sebenarnya begini,
seberapa banyak orang praktek menghadapi kasus seperti ini gitu. Sampai bisa bikin satu pernyataan ini bukan atau ini iya. Pasti gitu jadi. Nah, saya berani memastikan ini adalah gejala dari internal. Oke. Dari pengalaman banyaknya pasien tanda kutip datang bawa ke rumah, kemudian dengan gejala yang sama sudah mulai luka di kepala, bahkan sudah mulai jaringan di bawahnya itu jadi membusuk. Jadi ikan itu boroknya udah gede ya, ini ikan itu harusnya memang selayaknya harus disudahi gitu biar ya jadi nggak menderita lebih panjang. Saat kita periksa bagian internal dengan pembedahan selalu ditemukan spironucleus itu. Pasti ada di situ. Pasti ada. Tapi tidak akan diketemukan di luka di kepala. Karena ini kan efek sebetulnya. Iya. Yang disebabkan dari gangguan penyerapan mineral di itu, internal. kurang Di usus intestin. Misal kalau kita sariawan kan misal ada lukanya di sini tapi kan penyebabnya panas dalam misal atau apa seperti itu. Selalu ada itu dan beberapa orang yang pemain ikan yang sama-sama kita kenal juga sih sebetulnya bahwa kurang lebih. Ini tapi ya di sini memang juga harus off the recordnya begini. Banyak yang mengkonsultasikan ikannya bermasalah tapi tidak mau diekspos. Saya pahami itu karena baru berurusan dengan bisnis lah. Dengan dia berjualan. Kalau sering makanya sekelas testimoni yang akan dimunculkan itu pasti dengan izin. Iya. Kalau seorang penjual sering mengkonsultasikan dan kita sering mengulas, orang punya pandangan ikannya sakit melulu nih. Itu pengaruh ke impact-nya kemana-mana ya. Ya terutama ke dagang dia lah. Iya. Ke mata pencaharian. Tapi cuman saya yang tahu beberapa sumber. Dan ini memang memprihatinkan, hampir banyak sumber. Jadi tahu beliannya dari siapa, dijual ke siapa, resellernya siapa. Mappingnya udah kelihatan tuh. Kelihatan. Saya berani menyimpulkan bahwa generasi diskus sekarang, generasi penyakit ini. Jadi ya ini kayak COVID tadi. Karena internal itu kan agak sulit untuk dianalisa. Jadi terjual kemana, menyebar. Hampir banyak semua ada yang mengeluhkan yang bermasalah dengan spesifik ke penyakit ini. Karena memang Hexamita spironucleus ini. Karena memang ini penyakit juga susah gitu untuk diobatinnya. Dan ironiknya, menurutku ironiknya hole in the head itu adalah kita baru tahu setelah sekian lama proses. Betul. Nah, karena pada saat kecil, misal katakan induk sedang menggendong anak, induk sudah kena, anak tertular, tapi gejalanya akan timbul di 2 in ke atas baru kelihatan. Kenapa? Karena si parasit ini belum bisa memanfaatkan si anak, tapi sudah ada di dalam. Jadi, ya dia tetap di situ. Carrier. Nanti setelah mulai membesar baru dia memanfaatkan. Nah, ini udah waktunya saya beraksi ya, nih. Seperti kadang-kadang kan inkubasinya satu penyakit itu bisa bicara, misal kanker, ketahuannya 30 tahun kemudian. Ternyata tahu-tahu udah stadium sekian gitu. Padahal dia udah bersifat carriernya dari mungkin minus 30 tahun yang lalu sudah ada. Yes, itu exactly. Nah, dengan adanya hal seperti ini, apakah ada hal yang berhubungan, ini berbicara pengobatan sulit Om, pencegahan berarti harus kembali lagi ke yang gampang, yang masih bisa dilakukan, kualitas pakan. Iya, maksudnya dijaga kesterilannya. Kualitas pakan dijaga kesterilannya. Bahkan ada yang pakan tertentu tendensius menyebabkan ini jadi banyak. Wow. Gitu. Tapi nggak akan saya sebutkan karena ini akan berurusan dengan penjual pakan yang komersial nih. Oh oke. Ya udah. Bahan kandungan tertentu akan menyebabkan malah ini jadi banyak. Dia membawa atau minimal, makanya paling aman pada saat pakan ini dibuat, kemudian aditifnya obat. Dari yang paling sederhana misal ekstrak bawang putih misal yang dikenal anti parasit, atau obat yang mengarah ke obat itu internal misalnya internal free campurkan ke sana. Nah ini juga kan ada dari Om Steve juga, si Rio coba sendiri memasukkan, saya sampai catat nih Om Steve, dengan dosis 50 ml per 1 kg burger atau pakan burger lah yang paling bisa kita ikat manipulatif ya, ini saya uraikan aja karena memang juga tertulis mungkin di sini satu persyaratan untuk obat kan memang harus menulis ingredients-nya. Iya. Ini tuh berkandungan praziquantel. Plus metronidazole. Iya. Plus enrofloxacin. Plus magnesium sulfat. All in one.
ini all in one untuk semua yang berurusan dengan internal parasit. Jadi ada misal ketemu cacing pita kena, ketemu spironukleus kena, ketemu dia bloating yang sifatnya gaseous juga kena. Karena bloating itu ada yang padat, ada yang cuman angin lah gitu kayak kembung. Gaseous itu berarti karena bakteri, Om? Dari tingkat keasaman pakan biasanya atau banyaknya pelarut yang dipakai digunakan. Karena harus ada konsentrasi, misal pakan sekian kandungan airnya harus sekian. Kalau bisa, sebisa mungkin air jangan terbawa sebagai bentuk pelet itu aman sebetulnya karena kadar airnya sudah diserap. Burger kita nggak bisa menghindari kadar air, pasti ada kadar air di situ. Nah, biasanya kalau kelebihan air itu yang bikin jadi fluid doang di dalam kembungnya begitu. Dan itu sebenarnya cukup dengan magnesium sulfat, biar garam lancar. Inggris, biar lancar dia kempes, jenis-jenis catfish terutama tuh. Perut udah berbalik, perut itu transparan kelihatan jadi cuman kayak balon, kayak ditiup aja gitu. Kayak balon. Dengan garam Inggris itu 1 malam juga kempes. Oh, nice. Nah, kalau ini di sini semua ada. Jadi mau apapun yang berurusan dengan internal yang kita tidak tahu, karena nggak bisa di ronsen, nggak bisa di USG misal, apalagi di bedah. Iya. Jadi pakailah ini karena ini udah semua ada, purpose-nya ke sana. Dosisnya tadi udah dapet nih Om Steve, 50 mili per 1 kilo atau 5 mili per 100 gram. Biasa kan lempengan burger itu 100 gram. Ya, betul. Tetesin aja 5 mili atau siram misal gitu. kalau memang orang punya keterampilan mengaplikasikannya dengan kateter, walaupun kalau nggak berpengalaman cukup bahaya, lebih bagus memang dimasukkan langsung oral. Nah itu dosisnya berapa kalau disemprot oral? 0,1 kalau nggak salah. Pakai jarum suntik yang insulin gitu dong, yang kecil. Iya, tapi kemudian disambungkan ke selang kateter, jadi lunak kan, karena silikon kan dia. Jadi jarum kita cabut, kemudian dikoneksikan ke selang kateter yang paling kecil. Iya. Kalau untuk di perangkat ikan itu kalau nggak salah nomor 2 atau nomor berapa? Kateter nomor 2. Kalau nggak salah, tapi kalau di kedokteran nggak tahu. Karena ya sebetulnya sama bentuknya sih. Yang dipakai di kedokteran sama dipakai di perikanan. Perikanan dipakai untuk anulasi, misal untuk cek telur, disedot untuk lihat paraphytelogenesis telur udah sampai di mana untuk siap dibuaya atau tidak. Itu kan diambil sampel dengan kateter tuh, anulasi itu. Nah, kateter ini yang kita gunakan untuk oral. Dan itu lembut, jadi Lebih tidak lembut. merusak Silikon bagian bahannya kayaknya ikan. lebih lunak. Oh tadi lupa Om Steve, sorry. Frekuensinya sebulan sekali, 2 minggu sekali? Untuk yang pakan sih otomatis, misal kalau pemberiannya, kalau saya sih hampir jadi tiap hari, tapi di 1 kali pemberian pakan. Kalau 4 kali memberi pakan, paginya misal pakan obat ini. Yang ada internal free-nya. Tapi hampir setiap hari Om? Untuk yang sakit ya. Untuk yang sakit. Kalau untuk pencegahan? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Nah itu teman-teman, dicatat. Ini informasi paling berharga yang bisa keluar sekarang. 5 mili per 100 gram, pemberiannya sebulan sekali. Jadi kalian campur, terus bekuin lagi aja ya Om Steve ya. Oke, nah itu udah untuk penyakit. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kita masuk ke pertanyaan yang agak menarik lah Om Steve. Apa tuh? Yang pertama,